Halo, ketemu lagi dengan saya Ika Indriani. Dalam video kali ini saya ingin memberikan info dan sharing-sharing mengenai perjanjian kredit atau pengakuan hutang. Nah, perjanjian kredit atau pengakuan hutang ini apa? Perjanjian kredit itu apabila ada debitur dan ada kreditur ya. Debitur adalah orang yang berhutang dan kreditur adalah orang yang memberikan kalian pinjaman. Nah, di dalam perjanjian kredit ini apa-apa saja yang biasanya diatur? Nah, di dalam perjanjian kredit itu apabila teman-teman sebagai kreditur, teman-teman harus mempunyai data-data dari si debitur ya, seperti KTP, KK, surat nikah, barang jaminannya juga harus ada kalau teman-teman sebagai kreditur. Nah, sebagai debitur adalah pihak yang menerima pinjaman. Nah, di dalam perjanjian kredit itu biasanya diatur berapa sih nominal yang dipinjam oleh si debitur ini, lalu jangka waktu pinjamannya juga berapa lama. Terus barang jaminannya ini berupa apa, itu diatur dalam akta perjanjian kredit. Nah, yang harus teman-teman pastikan juga untuk memberikan kepastian hukum ya untuk teman-teman apabila si debitur ini cedera janji itu bagaimana. Apabila debitur tidak bisa membayar hutangnya sesuai yang disepakati itu bagaimana. Nah, apabila teman-teman selaku kreditur diberikan jaminan berupa barang bergerak, maka teman-teman harus menyimpan dokumennya ya, seperti BPKB, STNK. Lalu teman-teman pasang dengan fidusia kalau misalkan teman-teman sebagai kreditur diberikan jaminan barang bergerak oleh si debitur. Nah, apabila diberikan jaminan barang tidak bergerak berupa tanah, berupa rumah, berupa apapun, berupa tanah dan bangunan, teman-teman harus menyimpan asli sertifikatnya. Nah, sebelum itu juga, sebelum teman-teman melakukan perjanjian kredit, sertifikat ini harus dicek dulu di kantor pertanahan. Nah, setelah itu, setelah perjanjian kreditnya teman-teman tanda tangani dengan si debitur, itu biasanya diikuti dengan pemasangan akta pembebanan hak tanggungan. Akta pembebanan hak tanggungan ini gunanya untuk apa? Gunanya apabila si debitur tidak bisa membayar hutangnya kembali kepada teman-teman selaku kreditur, maka teman-teman bisa langsung melakukan eksekusi hak tanggungan itu ya. Biasanya dilakukan lelang di KPKNL setempat. Nah, eksekusinya bagaimana? Biasanya kalau teman-teman katakanlah memberikan hutang 100 juta, maka dipasang hak tanggungan senilai 150 juta, misalnya seperti itu. Nah, setelah dilakukan eksekusi hak tanggungan, entah nanti dipotong biaya yang sudah teman-teman keluarkan, dipotong hutang pokoknya berapa, dipotong dengan bunga denda apabila ada, itu sisanya dikembalikan kepada debitur. Nah, untuk menjamin kepastiannya lagi, teman-teman bisa langsung buatkan nih akta perjanjian di hadapan notaris bahwa si debitur ini berhutang sekian-sekian dan harus dibayar dengan jangka waktu sekian, dan apabila cedera janji bagaimana. Terus apabila si debitur meninggal dunia atau apa itu, maka yang biasanya meneruskan adalah si ahli warisnya yang harus bertanggung jawab ya. Jadi untuk membuat akta pembaruan utang semacam seperti itu dengan si kreditur, nah si ahli warisnya ini yang akan melanjutkan pembayaran hutangnya, seperti itu. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat.